Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa usni alaihi istana adzakirin la uhsi thana'an alaihi huwa kam asnaita ala nafsih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqadrihi wa bidaril azim. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, pada hari ini tanggal 5 Februari bertepatan dengan malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu ya, kita tekankan tuh. Sabtu malam Minggu, malamnya pemuda biasanya ya, pada nongkrong-nongkrong ya, pada jalan-jalan, happy ya. Sekarang kita berada di suatu perkumpulan via online, yaitu Kantin Baru, yang sudah masuk di pekan ke-24. Alhamdulillah, secara terus-menerus, tanpa terputus, kita bisa menjalankan kajian ini, ya, setiap minggunya. Dan pada hari ini, ya teman-teman semua, kita tekanin lagi, hari ini perdana, kita akan mencoba mengkaji kitab. Ya, sebagaimana yang udah di-share di grup, kitab yang kita akan bahas itu adalah, Al-Wajiz Al-Mukhtasar fi Syarhi Arba'in Nawawi, ya. Jadi kalau kita tahu kan semua kita punya hadis Arba'in Nawawi, ini mungkin kitab syarahnya gitu ya. Nanti yang akan menjelaskan lebih detailnya itu adalah sahib atau teman gua di pondok dulu, yang sekarang dia sedang semester akhir di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Nanti ya, Islam Madinah ya, bukan Islam Syafi'i ya. Jadi nanti kita via negara ya, antar negara, dia di Saudi Arabia, kita di Indonesia. Nah, itu udah hebatnya teknologi zaman sekarang, yang jauh bisa mendekatkan ya, yang jauh bisa mendekatkan, jangan sampai yang dekat dijauhin gitu. Nah, itu ya, namanya Fatwani Mahfuz ya, sepantaran sama kita kok. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang senantiasa kita lantunkan kepada beliau membuat kita diakui dan pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Juga mendoakan untuk kakeknya Nabil supaya husnul khotimah, almarhum Haji Amir bin Haji Ji. Semoga beliau husnul khotimah dan juga mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca daripada Asmaul Husna, insyaallah akan dipandu oleh Ustaz Zamela. Fadhil Ustaz. Bismillah, mari sama-sama kita lantunkan asma-asma Allah. Ini tanggal begini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salam minul mu'minul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahhar ahabur razaqul fattahul alim al-qabilul basitul khafidul muzil al-basir hakamul adl al-khabir halimul azim
الرحيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتكيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور هادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Oke, selanjutnya ya sudah kita baca Asmaul Husna, kita lanjutkan dengan baca tadarus Al-Qur'an. Isnain salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kaafiriin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qablikum wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الكافرين فأتاهم فآتهم الله الله ثواب ثواب الدنيا الدنيا وحسن وحسن ثواب ثواب الآخرة الآخرة والله والله يحب يحب المحسنين المحسنين صدق الله اللهم العظيم. العظيم. Insyaallah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala yang kita baca senantiasa Allah ridhoi, Allah anggap sebagai amal jariah. Saat ini pukul 21. Assalamualaikum Ustaz Fatoni, kayak hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk ini. Ustaz banget nih, dari suaranya udah Ustaz banget. Mas Mo ya nih. Kayak hal? Alhamdulillah khair wa kaifa antum. Khairin, nahnu alhamdulillah khair itu insyaallah. Oh ya, mau tanya nih, kalau di sini kan jam 9 malam, di sana sedang jam berapa? Di sini masih jam 5 lebih 1 menit. Oh, jam 5. Kita perbedaannya 4 jam. 4 jam. Pas. Beda 4 jam. Berarti Iya. di sini sudah kelar Isya, di sana baru pengen maghrib. Gitu ya. Nah, inilah dia Iya, perbedaan waktu, perbedaan tempat, tapi alhamdulillah berkat teknologi yang sudah canggih kita bisa didekatkan dan kita bisa saling bertatap muka secara bareng-bareng kayak gini. Nah, jadi ke depannya insya Allah kalau kita istiqomah, kita akan pelajari nih dari bab pertama sampai nanti selesai kitab Al-Wajiz Al-Mukhtasar ini. Nah, jadi nanti sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang daging-dagingnya nih, Ustaz, kita mau bahas dulu nih gimana nih sih atau apa sih sebenarnya kitab Al-Wajiz Al-Mukhtasar ini tuh, siapa pengarangnya atau siapa musannifnya gitu ya. Kita pengen tahu dulu nih. Boleh. Jadi kita kupas dulu kulit-kulitnya. Kita persilakan waktu dan kesempatannya untuk Al-Akh Al-Mukarram Fatoni Mahfuz Ihsani. Silakan, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Nama ana Fatoni Mahfuz, asal dari Indramayu. Namun sekarang domisilinya di Karawang. Ini semuanya orang mana ya? Rata-rata Bekasi kebanyakan. Ada Jakarta juga. Oh, Bekasi, berarti dekat lah. Iya. Selanjutnya alhamdulillah anak lanjut kuliah. Di sini udah misah sama Ustaz Edi. Ustaz Edi lanjut di dekat rumahnya, anak di Jakarta. Melanjutkan kuliah di Universitas LIPIA yang dikenal, Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Tahu semua ini LIPIA? Iya. Yang di Pejaten. Iya, di Jaksel. Nah, Ana sempat di situ 1 semester. Alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah. Dan Ana sekarang mengambil jurusan Fakultas Hadis. Yang mana Ana di sini bukan ustadz, Ana sama seperti antum masih belajar, sama-sama belajar, kita saling belajar bareng-bareng. Kita menuntut ilmu, di sini tidak ada ustadz, di sini kita diskusi aja. Misalkan ada yang salah tolong ditegur. Mungkin ilmu Ana itu lebih rendah atau ada bagian ilmu yang Ana lebih dalam mendalaminya, tapi di sisi lain Ana enggak ada. Di sisi lain antum lebih mengetahui, makanya kita di sini diskusi. Ana bukan ustadz, Ana kuliah pun 5 tahun belum selesai. Jadi kita di sini sama-sama belajar, insya Allah kita saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan sebelum masuk ke pembahasan, ada yang udah tahu kita membahas kitab apa? Ya. Al-Wajiz. Oh, udah di print. Al-Wajiz Al-Mukhtasar fi Syari Arba'in Nawawi. Itu bisa ditampilkan di layar Bisa dong. PDF-nya. Bisa dong. Kelihatan? Kelihatan enggak? Ya, alhamdulillah. Ya, ini jadi kitab yang akan kita pelajari, Al-Wajiz Al-Mukhtasar fi Syarhil Imamin Nawawi. Apa yang dimaksud dengan Al-Wajiz? Apa yang dimaksud dengan Al-Mukhtasar?
Jadi Al-Mukhtasar itu kita bahas secara ringkas. Secara ringkas, syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Siapa mu'allif, siapa yang menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Dan di sini udah jelas bahwasanya dari judulnya dinisbatan kepada Al-Imam An-Nawawi. Di sini ada yang sudah belajar Arba'in Nawawi? Arba'in Nawawi. Ada yang udah belajar sebelumnya? Mela udah belajar kali Mel ya? Ya paling Enggak, belum. belum. Belum ada yang belajar sama sekali. Ana paling. Jadi Anda di sini hanya mengulang, bukan berarti Anda lebih mengetahui, tapi hanya karena Anda mengulang dan sedikit menambahkan dari apa yang Anda pelajari. Pertama kita mengenal dulu siapa itu Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi huwa Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri Al-Khuzami Al-Hawrani Asy-Syafi'i. Beliau dilakopkan dengan Muhyiddin. Apa itu lakop? Jadi karena tingginya derajat beliau dilakopkan, dijulukkan dengan Muhyiddin. Yang ini tidak main-main. Yaitu orang yang menghidupkan agama. Makanya para ulama melakopkan beliau dengan Al-Muhyiddin. Muhyiddin itu orang yang menghidupkan agama ini. Yang mana beliau masyhur dipanggil dengan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa bisa disebut dengan Al-Imam An-Nawawi? Karena beliau rahimahullahu ta'ala lahir di kota Nawa yang dulunya itu berada di Syam. Apabila kita lihat di sini sekarang posisinya sudah ada di Hauran, desa Hauran di negara Suriah. Terdengar Mas Mo Amla? Kedengeran. Dengar. Apanya kalau ada ini sedikit ributan. Jadi kenapa beliau dilakopkan atau beliau kenapa masyhur dipanggil dengan Al-Imam An-Nawawi? Karena beliau lahir di kota Nawa yang dulu berada di Biladus Syam, yang mana sekarang itu berada di desa Hauran di negara Suriah. Yang sekarang Suriah sedang terdampak apa? Peperangan antara Sunni dan Syi'i. An-Nawawi. Beliau lahir di tahun 631 Hijriyah atau di tahun Masehi 1233 Masehi. Ana sedikit menukil perkataan ulama. Imam An-Nawawi huwa muhadditsun wa faqihun wa lugawiyyun muslim. Beliau seorang muhaddits, orang yang menguasai ilmu hadis, wa faqih, orang yang menguasai ilmu fikih, wa lugawi, yaitu al-adib. Beliau menguasai ilmu lughah. Jadi menunjukkan betapa syarafnya, betapa mulianya beliau dalam agama ini. Tidak jarang, tidak banyak dari ulama yang menguasai dari segala bidang. Beliau menguasai ilmu hadis, beliau menguasai ilmu fikih, dan menguasai ilmu bahasa. Ini sungguh mulia, sungguh langka ulama yang menguasai ilmu-ilmu ini. Tidak banyak. Dan apa madhab beliau? Madhab beliau adalah wa huwa ahadu abrazi fuqaha asy-Syafi'iyah. Beliau termasuk salah satu ulama yang mendalami fikih asy-Syafi'iyah, yang pakar dalam fikih Syafi'i, yang mana ma'ruf di negara kita, yaitu madhab asy-Syafi'i. Nah, jadi insya Allah Imam Nawawi, fikih yang diterapkan Imam Nawawi itu sesuai dengan fikih yang kita pelajari di negara kita. Al-Imam An-Nawawi ishtahara bi kutubihi wa tasanifihi al-adidah fil fiqh wal hadis wal lughah wat tarajim.
Imam Nawawi sangat masyhur dengan kitab-kitabnya dan musannafat-musannafatnya dalam bidang fikih, hadis ataupun lughah. Kita dapati seperti kitab Arba'in an-Nawawiyah. Ada pula kitab Riyadhus Shalihin dan ada pula kitab Al-Minhaj. Kita dapati kenapa ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman akhir sekarang takjub. Kenapa kitab-kitab Imam Nawawi berada di setiap rumah dari kaum muslimin? Kenapa bisa? Sedangkan kitab-kitab lain tidak sebanyak beliau. Kita dapati seminimal mungkin kitab hadis itu minimal ada Arba'in Nawawi, ada Riyadhus Shalihin. Kita tidak asing kan dengan kitab Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin? Ada yang belum pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi? Insya Allah udah dengar semua. Iya, udah Pak. Apalagi Riyadhus Shalihin. Itu sudah ma'ruf. Dan salah satu kitab terbesarnya beliau yang sangat masyhur sampai zaman ini yaitu kitab Al-Minhaj fi Syarhi Sunan Al-Muslim Ibn Al-Hajjaj, yaitu syarah Sahih Muslim. Padahal beliau lahir baru di abad ke-7 dan Imam Muslim itu lahir di abad ke-3. Sebelum beliau itu sudah banyak yang mensyarah kitab-kitab Sahih Muslim. Namun kenapa yang paling muktamad dalam syarah Sahih Muslim kitabnya beliau? Ada yang tahu? Kenapa kitab-kitab beliau itu sangat masyhur dan sangat tersebar di kalangan masyarakat? Karena mudah dipelajari. Karena mudah dipelajari. Karena apa? Selainnya, salah satunya itu. Imam Nawawi sudah sangat terkenal. Masyhur, bukan ya? Sangat masyhur. Jadi, karena tadi yang sudah disebutkan, karena kepakarannya beliau dalam ilmu hadis dan fikih, jadi beliau menggabungkan semua ilmu dan bahasa yang sangat tinggi namun mudah dipahami. Beliau menggabungkan semua ilmu sehingga mudah dipelajari. Tapi ada ulama mempelajari, kenapa? Tapi itu nggak cukup. Itu nggak cukup untuk mendapati kitab-kitab beliau itu tersebar di kalangan masyarakat. Dan ternyata setelah diselidiki, ulama mutaakhir, ulama-ulama zaman sekarang itu sepakat bahwasannya ini menunjukkan keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu, dalam menulis kitab. Dan ulama-ulama mutaakhirin itu tuh zaman-zaman kita itu menukil bahwasannya dalam musannafat kitab-kitab beliau itu sebagaimana perkataan Al-Imamul Malik rahimahullah ta'ala, yaitu maka nalillahi baqi. Segala sesuatu yang karena Allah itu akan menetap. Jadi karena keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu, dalam menulis kitab, beliau benar-benar mengikhlaskan untuk umat, untuk menyebarkan agama Islam, sehingga Allah tetapkan kitab-kitab beliau hingga sampai di zaman kita. Kalau kita hitung dari meninggalnya beliau, itu yaitu abad ke-7, itu sudah berapa ratus tahun. Dan kitabnya nyampe di zaman kita. Sudah 700 tahun. Kita bayangkan. Tapi kitab-kitab beliau tersebar begitu luas, begitu banyak, begitu masyhur, dan dicetak. Banyak ulama-ulama menulis kitab, namun belum dicetak sampai sekarang. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya ulama-ulama yang lain tidak ikhlas. Bukan. Sebagaimana tidak cukup di situ. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang meninggal di usia belia yaitu 45 tahun, beliau saking ihtimam kepada ilmu agama ini, beliau sampai tidak menikah. Beliau tidak menikah hanya untuk menulis. Dan ulama saking takjubnya kepada Imam Nawawi, di umur yang 45 tahun ini, Imam Nawawi banyak membuat buku, menulis buku. Padahal umurnya tidak seberapa, dan Imam Nawawi mulai menulis di umur 30 tahunan. Beliau habiskan menuntut ilmu dari umur 15 tahun hingga 30 tahun untuk menuntut ilmu. Sisanya beliau sambil menuntut ilmu dan menulis kitab. Dalam kurun 15 tahun itu beliau menulis banyak kitab, dan kitabnya Masya Allah masyhur.
seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, seperti Riyadhus Shalihin, seperti Al-Minhaj, seperti Raudatul Talibin, dan banyak lain. Itu karena apa? Karena beliau benar-benar menghikmatkan umur beliau untuk membantu agama Allah, dan barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan bantu dia untuk memudahkan jalan-jalannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, barang siapa yang menuntut man salaka tariqan, barang siapa yang menuntut sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, beliau mendalami di dalamnya itu sebuah ilmu, dan ulama di sini menyebutkan yaitu ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan beliau menuju surga. Allah mudahkan jalan di dunia dan Allah mudahkan jalannya di akhirat. Dan dari sini kita istinbatkan, kita simpulkan bahwasannya umur manusia itu hanyalah angka. Umur manusia itu hanyalah angka. Kita diberi umur, mungkin rata-rata umur kaum muslimin adalah 50 sampai 70 tahunan saja. Tapi bayangkan Al-Imamun Nawawi yang umur hanya 45 tahun, tapi jasa beliau dikenang hingga 7 abad, 700 tahunan. Kita bayangkan beliau hidup bersama kita selama 700 tahunan, padahal beliau yang umurnya tidak nyampe setengah abad. Tapi jasa beliau dan pahala beliau terus mengalir hingga insya Allah sampai hari kiamat. Ada sebagian ulama berkata, yaitu Imam Al-Burhanuddin At-Turki itu berkata, innama tudrakut daqaiqu bita'ammul. Sesungguhnya hanyalah didapati hitungan menit itu dengan perhatian. Jadi kita mendapati hitungan menit itu dengan memperhatikannya. Dan ini kiasan bahwasannya umur manusia yang sedikit ini itu bisa kita gunakan dengan baik ketika kita benar-benar memperhatikannya. Kita benar-benar memanfaatkannya. Meskipun kita umat kaum muslimin itu hanya diberi umur hanya 50 sampai 80 tahunan, bahkan kurang dari itu, tapi insya Allah kita bisa manfaatkan umur kita lebih dari itu. Bisa lebih dari 100 tahun atau 1000 tahun ke depan. Kita mulai dari yang kecil. Seperti yang kita mungkin anggap remeh. Seperti kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak yang belum bisa baca. Itu meskipun kita anggap remeh, seandainya kita perhatikan baik-baik Al-Fatihah. Berapa kali anak itu pergunakan dalam sholat, dalam sehari. Sehari ada 17 rakaat, belum sholat sunnah. Dan berapa tahun anak kecil itu menggunakan apa yang kita ajarkan, yaitu surat Al-Fatihah. Seandainya kita memperhatikan dari sudut-sudut kecil, insya Allah kita dapat maksimalkan umur kita yang sangat singkat ini. Sebagaimana Al-Imam Nawawi. Seandainya kita bisa lebih dari itu, kita tatbik, kita praktekkan. Dan itulah apa yang dipikirkan ulama-ulama terdahulu, yang mana jasa-jasa mereka alhamdulillah sampai ke kita dan semoga terus terjaga hingga hari kiamat. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya illa min thalath, kecuali dari 3, yaitu sedekatun jariyatun, yaitu sedekah jariyah, atau amalun, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kemudian bermanfaat bagi orang lain, aw waladun salih yad'ulah, atau seorang anak yang salih mendoakannya. Di sini kita lanjut ke tarjamah Al-Imam Nawawi
Itu beliau masyhur dengan kitab-kitabnya, termasuk imam-imam yang masyhur dalam fikih. Beliau mentasnif kitab Al-Minhaj, kitab terbesar dalam ilmu fikih, yaitu Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab hadis, beliau membuat tuwabit yang sangat penting yang mana banyak disyarah, yaitu At-Taqribun Nawawi. Yang salah satunya disyarah oleh Imam Suyuti, yaitu Tadribur Rawi. Yang mana ana kuliah-kuliah hadis itu mempelajari kitab beliau yang karena sangat-sangat penting. Jadi kita tidak bisa, orang yang belajar hadis tidak bisa terlepas dari kitab itu, yaitu Tadribur Rawi. Tadribur Rawi karyanya Imam Suyuti, Syarah Taqribun Nawawi, kitabnya Imam Nawawi. Dalam ilmu hadis beliau membuat kitab yang sangat masyhur. Dalam kitab fikih beliau membuat kitab yang sangat masyhur. Dalam Targhib wa Tarhib, yaitu dalam amalan-amalan keseharian, beliau membuat Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Dan dalam kitab akhlak beliau menuliskan kitab Rawdatut Talibin. Kenapa kitab beliau sangat masyhur? Ya karena tadi beliau menggabungkan semua aspek ilmu. Beliau mendalami terlebih dahulu, kemudian beliau menuliskannya. Beliau menumpahkan ilmu-ilmu beliau dalam tulisannya, sehingga ulama-ulama mutaakhirin takjub dengan tasnifat beliau. Sehinggalah dimanfaatkanlah tulisan-tulisan beliau. Beliau dahulu pada umur 10 tahun, abinya mengajak ke toko. Untuk apa diajak ke toko? Beliau udah fokus, nggak boleh kemana-mana. Jadi ke toko itu bukan buat untuk jaga toko, tapi untuk supaya nemenin abinya dan beliau belajar di toko. Beliau menghatamkan Al-Quran sebelum umur 15 tahun. Beliau sudah hafid. Dan ketika umur 15 tahun, orang tuanya menyuruh untuk rihlah. Sana nak, belajar ke ulama-ulama yang masyhur, yaitu di Baghdad. Beliau rihlahlah ke Baghdad di umur 15 tahun. Hingga umur 30 tahunan. Baru beliau balik ke negaranya dan menulis kitab-kitab yang beliau pelajari ketika beliau rihlah. Rihlah itu ya, itu beliau. Jadi rihlah itu safar keluar kota untuk menuntut ilmu. Jadi ulama-ulama terdahulu saking semangatnya beliau nggak mencukupi di negaranya saja, tapi keluar negara. Dan sekarang yang mudah, alhamdulillah dipermudah oleh Allah melalui internet, jejaring seperti YouTube, seperti Telegram, itu kita sangat mudah menimba ilmu tanpa harus rihlah. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Yang mana dulu ulama terdahulu dari Syam ke Baghdad itu jauh. Makan waktu berhari-hari. Dan umur beliau masih 15 tahun. Kita bayangkan 15 tahun udah rihlah. Dan Masya Allah, akhirnya Allah tebus perjuangan beliau dengan mengabadikan kitab-kitab beliau. Beliau lahir di kota Nawa dan kemudian meninggal di kota kelahirannya, yaitu di kota Nawa, yaitu di negara Syam. Beliau meninggal di tahun 676. Tadi lahirnya di 631. Berarti umurnya beliau berapa? 45 tahun. Atau kalau dalam hitungan Masehinya enggak nyampe segitu. Beliau lahir di 1233 dan meninggal di 1277 Masehi. Hanya 44 tahun. Tapi ilmu beliau dikenang sampai sekarang sampai abad ke-15, 1443. Bayangkan betapa Allah memudahkan jalan beliau, mengabadikan perjuangan beliau, yang mana beliau demi menghidupkan agama Allah, beliau meninggalkan nikah, yang mana itu sangat penting dalam kehidupan
sosial kehidupan kita, tapi karena untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, menolong agama Allah, maka Allah abadikan kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau hingga abad kita. Tidaklah heran beliau dilakopi dengan Muhyiddin. Oleh karena itu beliau dilakukan dengan Muhyiddin karena beliau benar-benar menghidupkan agama kita. Sudah jelas gambaran Imam Nawawi atau kurang? Insya Allah cukup Ustaz. Insya Allah ya, semoga sirah Imam Nawawi itu menggugah semangat kita dalam menuntut ilmu, menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, dan semakin ikhlas kita dalam menuntut ilmu. Karena apa yang terpenting, kita itu ikhlas niat kita, tidak dengan banyaknya ilmu, tapi sedikit, meskipun sedikit tapi ikhlas dan konsisten. Dan kita masuk ke kitab beliau, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apa yang dimaksud dengan Arba'in An-Nawawiyah? Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kenapa bisa dinamakan Al-Arba'un? Apa Al-Arba'un? 40. 40 atau 50? 4 dong. Al-Arba'un yaitu 40 hadis, yaitu kenapa beliau menamakan kitabnya Al-Arba'un, karena di dalamnya terdapat 43 hadis kurang lebih dan dikenapkan menjadi Al-Arba'un. Apa sebab beliau membuat kitab hanya 40 hadis? Mengapa hanya 40 hadis saja? Pokok dari agama. Siapa bisa jadi? Nggak tahu. Bisa jadi. Apa? Di sini beliau menjelaskan minal ulama man jama'al arba'una fi usuliddin. Banyak dari ulama man jama'al arba'un, mengumpulkan 40 hadis dalam usuliddin, yaitu dalam akidah. Wa ba'duhum fil furu', dan sebagiannya dalam furu', yaitu fikih. Wa ba'duhum fil jihad, yaitu dalam kitab jihad. Wa ba'duhum fil zuhad, wa ba'duhum fil khutab, wa kulluha maqasid salihah. Jadi sebagian ulama banyak mengumpulkan 40 dalam bidang ini, dalam bidang itu. Dan semoga Allah meridhai dan menerima amalan-amalan mereka yang telah mengumpulkan 40 hadis. Waqad ra'aitu jam'u arba'ina ahammu min hadza kulli. Kemudian Imam Nawawi tiba-tiba berpikiran, saya harusnya bisa mengumpulkan 40 yang mengumpulkan semua aspek dari segala bidang. Arba'in ahammu min hadzi kulli, yaitu 40 yang sangat penting, yang sangat inti, yang bisa kita amalkan sehari-hari. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis tersebut oleh Imam Nawawi, dikumpulkanlah dan dipilihlah hadis-hadis yang sahih. Dan ketika hadis sahih, karena hadis sudah sahih, dibuanglah isnad-isnadnya. Jadi sanad yang panjang beliau ringkas langsung ke sahabat. Beliau pilih hadis-hadis yang sahih yang mana bisa kita amalkan sehari-hari dengan pandangan semoga ini kita bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebagaimana ulama-ulama lain telah mengumpulkan 40 hadis di bidang-bidang lain, Anda pengen mengumpulkan 40 hadis yang mengumpulkan dari segala sesuatu, segala aspek. Maka terbitlah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan kenapa hanya 40? Karena beliau berharap dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menjaga pada umatku 40 hadis dari perkara agama, ba'athahullah, Allah akan utus hari kiamat fi zumratil fuqaha, dalam kumpulan orang fuqaha, orang-orang faqih, wal ulama, dan orang-orang yang alim.
Jadi beliau mengharap dari hadis ini meskipun hadisnya doif, tapi beliau berharap dan ulama-ulama yang lain berharap dari hadis ini meskipun hadisnya doif, tapi semoga karena beliau saking semangatnya, maka dibuatlah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dengan harapan hadis ini, siapa tahu hadisnya sahih. Sehingga pada hari kiamat Imam Nawawi berharap bisa dikumpulkan bersama orang-orang al-fuqaha wal ulama. Dan semoga kita yang mempelajarinya pun dapat dikumpulkan fi sumratil fuqaha wal ulama. Jadi itu pembahasan ringkas tentang Arba'un An-Nawawiyah. Kenapa Imam Nawawi bisa menulis kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang singkat, yang mana setiap penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu hadis, gerbangnya ini di Arba'un An-Nawawiyah. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu hadis lain yang banyak, kita sering disuguhkan dengan pembuka membahas dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah yang mana cuma 40 hadis, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat untuk keseharian kita. Meskipun hadisnya pendek-pendek, ya nggak semua pendek, tapi meskipun kebanyakannya pendek, insya Allah ini sangat bermanfaat di keseharian kita, sebagaimana yang diharapkan Al-Imam An-Nawawi. Hadza ma astati'u an aqula lakum wa jazakumullahu khairan ala kulli istimaikum wa ihtimamikum. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit celotehan Ana yang mungkin ada yang mau disampaikan, yang pertanyaan atau memberi faidah Oke, Masya Allah. dari yang Ana sampaikan sore ini. Masya Allah. Oke, itu udah dikasih pendahuluan sama Kakak Fatoni, Masya Allah. Ya, sama ini ya, Akh Fatoni ini udah dikasih pendahuluan tadi tuh tentang sedikit daripada apa sih kitab Al-Wajiz Al-Mukhtasar fi Arba'in Nawawi ini, dan siapa sih pengarang kitab yang bakal kita kaji ini. Ternyata Masya Allah dahsyat banget ya, masyhur banget. Kita udah sering dengar namanya, bahkan nggak mungkin kita nggak tahu namanya, tapi ternyata saat ditelaah lebih detail lagi dari lahirnya sampai meninggalnya, Masya Allah, memang ini imam yang sangat dahsyat, sangat hebat, luar biasa. Makanya kaum muslimin terutama di Indonesia sangat mencintai beliau, ya kan. Imam Nawawi ini dicintai sama semua umat di Indonesia terutama ya, dan dimanapun, termasuk di Saudi. Imam Nawawi itu sebagai rujukan juga kan, gitu. Makanya banyak dari nama ya, kalau kita punya teman namanya Abdurrahman Nawawi, punya guru ada Nawawinya, punya pondok pesantren ada Nawawinya, karena saking cintanya sama Imam Nawawi ternyata. Dan tadi tuh Masya Allah, kalau kita dengar sirohnya ya, perjalanannya, kisahnya menggugah hati banget. Umur 45 ya, jadi nggak nyampe setengah abad tuh, nggak nyampe setengah abad, tapi kitabnya itu terkenal sampai abad sekarang gitu. Ya, pokoknya itulah tadi kita udah dengar sendirilah, Masya Allah, tentang kehebatan daripada Imam Nawawi itu ya. Makanya insya Allah namanya akan abadi terus. Nah, kita kalau mau yang namanya abadi ya kita harus seperti Imam Nawawi, membuat karya seperti itu ya. Dan ya teman-teman semua ini kita udah saling kenal ya sama Fatoni nih, Al-Akh Fatoni. Jadi kedepannya semoga nggak canggung-canggung lagi. Intinya kita di sini forum diskusi aja kayak nongkrong di warung kopi, tapi bedanya kita di Zoom. Iya. Ya. Gitu. Nah, beliau tadi kan udah bilang bahwasannya beliau juga masih sama-sama kuliah. Jadi sebenarnya kuliahnya sama kayak kita. Cuman bedanya beliau lebih lama 5 tahun. Dan kalau kalian perhatiin, beliau tadi ngomongnya masih setengah Indo, setengah Arab. Jadinya masih campur-campuran. Dan bahkan beliau lebih fasih di Arabnya. Karena memang ya bayangin 5 tahun di Arab kan. Ya mungkin sama onta aja udah saling kenal kali ya. Udah akrab. Iya, bercanda ya. Gitu. Iya. Jadi nanti ke depannya ya kita saling diskusi aja, saling terbuka apa insyaallah untuk pelajaran itu. Nah, oke. Tidak ada Ustadz Edi. Masya Allah. Kalau untuk pelajarannya gimana teknisnya ya? Al-Akh Fatoni. Taduna, kayak baca dulu kitanya atau gimana? Ya boleh. Ntar kita baca dulu terus. Contohnya kita sama-sama belajar. Ini ya, Anda jadi di sini. Aneh geser nih.
Ini kan ada nih al-hadisul awal tuh. Ya. Terus kita baca dulu tuh al-amilin mu'minin Abi Hafsin gitu ya. Ya. Terus Boleh. sampai selesai baru nanti disyarah sama antum. Iya, disyarah. Terus habis disyarah udah kita dengerin aja ya. Ntar anak terakhir anak pengen faidah bareng-bareng, jadi setiap orang ngeluarin faidah sesuai pemahamannya. Oh gitu. Jadi kita di sini diskusi, nggak cuma anak yang ngajar. Oh gitu ya. Kita Terus sama-sama kalau misalkan ada membuka bahasa Arab yang pemahaman kita. bahasa Arab yang apa namanya asing ditanyain gitu ya, misalkan apa arti Iya, ini insya gitu. Allah. Oh gitu. Ya, insya Allah. Ya. Jadi ntar anak di sini pengennya belajar bareng-bareng, nggak cuma anak yang mengajarkan, tapi kita sama-sama membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita lebih luas lah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti Ustadz kita terbuka nih ya. Jadi nggak patokan sama kitab aja. Oke. Iya. Insya Apa lagi Allah. nih yang kira-kira mau didiskusiin? Berarti cowok-cewek harus aktif di dalam diskusi ini. Kalau lulus. Kita doain Ustadz Fatoni ini lulus dan mendapatkan gelar apa namanya LC. Berkelor di sini. Oh, BA. bachelor ya. Sekarang namanya bachelor ya. Ya, Atau setingkat Ya. dengan LC. BA jadinya. ya. Masya Ya. Allah. Kalau kita di sini SPD rata-rata kebanyakan. Bachelor. Masya Allah. Itu dari yang bahasa baru. Kalau dulu LC sekarang bachelor. BA. Ada juga BA. Iya. BA apa sih? Ya, kalau sebagian negara tuh D3 BA itu. Bidang Tapi apa? di Serius? Iya. Lucu dong. Cair. Iya. Itu statusnya. Iya. Jadi dulu sempat di Lipia padahal ya 1 semester ya, tapi alhamdulillah keterima di Iya. Madinah. Jadi kalau di Madinah itu dia tesnya itu bisa hari misalkan tahun ini ya 2022. Tahu-tahunya diterimanya 2023 gitu, bisa kayak gitu ya, nggak langsung. ya pengumumannya setahun. Dan sekarang udah tahun Pengumumannya kelima, tahun setahun. terakhir, udah mau sarjana, Ya, mau dapat bachelor. Nah setelah itu Ya, mohon mau doa. lanjut lagi kuliah atau balik Indo? Insya Allah kemarin baru daftar. Oh, kemarin Magister. udah daftar magister. Nah, kita doain semoga Cuman, mereka juga S2 Ya, amin. gitu ya. Oke. Amin. Iya, mohon doanya. Kan kita seumur. Iya, betul. Iya, jangan sampai lupa walaupun berkarya juga ya. Berarti nanti Ya, ada skripsinya amin. dong, sama kayak di sini kan? Oh, di sini alhamdulillah nggak ada skripsi. Di Oh, nggak ada sini. skripsi. Iya, sarjana di sini nggak ada. Oh, S2 baru ada tesis. tesis. Iya. Baru ada S2. Terus di sana kondisinya gimana? Kayak kalau di sini kan kita sebagai guru nih lagi apa namanya? Lagi menjalankan yang namanya PPKM dan segala macam. Kalau di sana? Di sini iya lebih ketat, jadi masjid-masjid masih tabaut, masih renggang gitu. Oh. Iya. Terus Itu wajib. yang jamaah umroh. Jadi umroh sekarang ya udah mulai normal, cuman di sini kayak ada aplikasi untuk Aplikasi Akses orang-orang yang ke- boleh gitu. Iya, jadi kita kayak pertama kita harus vaksin dulu, ntar ada aplikasi namanya Tawakalna, kayak Peduli Lindungi di sana. Kita ntar ada statusnya kalau kita kena virus atau enggak, atau kita udah vaksin atau enggak, itu buat keluar masuk masjid. Detek. Ada lagi kalau misalkan pengen umroh itu ada statusnya lagi. Jadi di sini benar-benar ketat dan alhamdulillah semuanya udah dipantau lewat elektronik. Jadi status kita itu kepantau lewat elektronik, tapi tetap menjalankan prokes di dalamnya. Oh gitu. Tapi bener kemarin habis umroh ya? Ya, alhamdulillah. Dan ya, alhamdulillah sekarang Indonesia udah lumayan banyak. Meskipun di Madinahnya nggak lama, kan sekarang wajib ada ini karantina. Yang baru datang itu begitu datang wajib dikarantina. Jadi masih tetap ketat prokesnya ya, walaupun Iya, udah boleh umroh gitu banyak dari Indonesia ya. ya alhamdulillah. Iya. Di sana vaksinnya 2 kali doang atau sampai 3 kali juga? Di sini udah wajib ketiga kalinya. Jadi bulan ini baru diwajibkan vaksin yang ketiga dan Anda baru 2 kali. Makanya kemarin dipercepat umrohnya. Takutnya ntar udah nggak boleh. Oh, kalau Karena kan di semua sana kedetek. apa nama boosternya? Vaksin ketiganya? Misalkan yang vaksin pertama, kedua Astra, yang ketiganya apa? Sini rata-rata pakainya Pfizer sama Moderna. Pager sama. Jadi ya stok habis ganti lagi. Kadang Jadi Pfizer, kadang Moderna. kondisinya Kalau sama. Sinovac belum masuk.
Tapi di Masjidil Haram itu di Mekah, maksudnya tetap pakai prokes gitu, kayak misalkan harus pakai masker, terus Ya wajib masker. Jadi yang wajib itu kerumunan dong, masker sama jarak. jaga Jadi jarak. sholatnya masih berjarak ya. Jadi di Saudi wajib berjarak sekarang sholatnya. Iya, iya. Oke Sama deh. ya keluar masih wajib masker lah. Hmm. Dan sebagian ada yang wajibkan sajadah. Sajadah. Mm-mm. Ya udah. Apalagi yang mau ditanyain kiranya untuk pertemuan kita hari ini? Ada yang mau umroh? Semua mau umroh. Nah, enggak, maksudnya dalam waktu dekat. Jadi kalau umroh sekarang tuh sebenarnya udah agak mahal kalau sekarang soalnya kan ada paket karantinanya itu. Paket Oh, karantinanya itu kisaran nambah 10 jutaan lah oh, untuk karantinanya. Jadi begitu datang di karantina 5 hari ya 2 hari. 10 juta namanya. baru Mela boleh mau ya? umroh. Mela bulan ini. Masih proses nabung. Masya Allah. Siap. Semoga dimudahkan sama Allah. Amin. Kita bisa ke sini. Apa doanya biasanya? Allahumma la tahrimna ziyarata baitikal haram. Waziarata qauli Nabi Muhammad. Oh kan. Masya Allah. Nah ini Nggak tahu. jarak antara universitas sama Masjid Nabawi atau makamnya Rasul itu dekat nggak? Kalau dari Nabawi ke universitas itu kisaran 7 sampai 8 kilo. 8 kilo. Berarti naik kendaraan Iya. ya terus ke sana ya? Ya, jadi kita ada bis tiap asar, berangkat, isya pulang. Masya Allah. Diantar Jadi jemput bisnya, alhamdulillah. bisa dibilang setiap hari bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Iya, insya Allah. Masya Allah. Pernah ke Raudhah berarti? Raudhah. Alhamdulillah. Itu Wah. kan wajib, enggak wajib. Maksudnya kayak ya keharusan. Yang fadilahnya besar dari Masjid Nabawi itu. Tapi belum pernah masuk ke dalamnya pasti ya. Itu orang tertentu tuh. Masuk kemana tuh? Ke makam nabinya. Iya. Kalau ke makam nabi enggak boleh. Iya. Iya, orang kayak presiden gitu yang boleh ya. Nggak tahu ya, kalau masuk kayaknya tetap nggak boleh ke presiden. Masa sih? Kalau makamnya di YouTube ada kayak presiden change-nya Presiden Jokowi juga pernah masuk. gitu. Makamnya itu, bukan Ka'bah. Kalau Ka'bah banyak. Kalau makamnya itu agak dijaga ketat sih, kurang tahu Allah alam. Iya. Tapi guru udah pernah. Iya, makanya orang boleh. Iya. Berarti boleh ya? Orang tertentu ya. Berarti boleh ya? Anda Boleh, baru tahu boleh. juga sih. Ada kok videonya di YouTube juga presiden change-nya yang terbaru itu. Iya. Masya Allah, berarti ya itu kenikmatan lah ya bisa kuliah di sana. Ya, semoga kita bisa dimudahkan lah ke sini semua. Iya. Iya, Kita cukupin malam hari ini gitu ya, malam yang sederhana. Ya inilah dia kajian kita sederhana ini. Ya, malam Jumat sama malam Sabtu. Kita liburnya soalnya Jumat sama Sabtu. Nah, jadi gitu kalau di sini kita liburnya Sabtu dan Minggu gitu ya. Di sana liburnya tuh Jumat dan Sabtu. Jadi Minggu di Saudi itu kayak hari Senin gitu di sini. Kalau di sini kan Minggu libur. Karena Minggu tuh malah awal masuk gitu ya. Gitu. Karena mungkin ya beda ini kali ya. Maksudnya beda kebijakan lah gitu. Iya. Gitu. Ya udah, kalau kayak gitu ya berarti besok dia harus aktivitas nih ya. Hari Minggu nih, aktivitas seperti Insya biasa. Allah. Iya, dan juga yang lain sebagainya. Semoga dipermudahlah segala. Amin ya. Semoga kita saling semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah. Ya udah kalau kayak gitu kita tutup aja ya. Terima kasih untuk Tony, makasih buat Mela, Iwi dan semua yang tadi udah gabung. Ferdi namanya temenannya. Oh ya. Insya Allah dalam hitungan hari, kalau hari Senin, hari Rabu beliau sidang. Kita doain dan kita ramaikan. Oh ya, muyassar insya Allah. Ya kita tutup sama-sama dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita insyaallah bertemu lagi di pekan depan. See you next time semuanya.